Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum komersial. Di sini kita ketemu lagi dengan saya Edi Murdianto. Di dalam materi apa yang saya kemukakan ini yaitu materi hukum komersial, kita akan membahas yang berkaitan dengan perikatan dan perjanjian. Di dalam pemahaman tentang perikatan dan perjanjian yang seperti yang saya kemukakan ketika kita bicara tentang perikatan. Perikatan adalah hukum yang mengatur antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini sederhananya perikatan adalah ikatan hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. Di dalam perjanjian, bentuk nyata dari perikatan yang timbul dari kesepakatan para pihak. Jadi perjanjian itulah awal yang menerbitkan atau mengakibatkan timbulnya perikatan. Syarat sah perjanjian. Ketika apa namanya melakukan perjanjian, tentunya ada syarat sah daripada perjanjian itu dapat berlaku. Pertama adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan harus diketahui dan dipahami oleh semua pihak. Dan juga isi daripada perkatikan mereka harus paham dan mengerti. Kedua, capable. Capable dalam hal ini adalah para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Kapasitas hukum ini artinya berkaitan dengan subjek. Subjek hukum itu adalah ada manusia, terus ada badan hukum. Dalam hal ini, dalam syarat sah perjanjian, capable ini diartikan bahwa manusia yang melakukan atau membuat perjanjian itu harus memenuhi syarat. Bisa dalam kapasitas umur, bisa dalam kapasitas faham atau cakap hukum. Ketika yang melakukan itu adalah badan hukum, maka badan hukum itu harus dibentuk berdasarkan syarat sah perjanjian dan didaftarkan secara hukum pada lembaga yang berwenang. Berikutnya adalah bicara tentang objek. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Yang berikutnya adalah sebab yang halal. Ya, ini tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum dan ketentuan umum. Akibat jika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, jika syarat sah satu perjanjian ini tidak terpenuhi, maka ketika kita bicara tentang syarat sah yang sifatnya objek tadi, artinya tidak memenuhi klausula halal, maka klausula di dalam perjanjian itu adalah batal demi hukum. Tetapi ketika kita bicara tentang subjek atau capable tadi, maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Itu perbedaannya. Yang kedua, ini bicara tentang jenis ketidaksahan perjanjian yang saya sebutkan tadi. Ketika kita ngomong tentang syarat objeknya atau syarat objek hukumnya, perjanjian tidak pernah ada sejak awal, ya ini ketika perjanjian tidak sesuai dengan syarat objeknya, maka perjanjian ini dianggap tidak sah atau pernah tidak ada dari sejak awal. Kedua, menyebabkan biasnya karena melanggar norma hukum yang bersifat memaksa atau bersifat umum. Contohnya seperti ini. Ketika perjanjian jual beli barang hasil kejahatan, maka perjanjian itu mulai awal sudah tidak dianggap sebagai perjanjian. Maka undang-undang yang melarangnya, maka yang akan berlaku di dalam hukum. Seperti penyalahgunaan narkoba, ketika ada kesepakatan antara dua orang atau lebih melakukan perikatan atau perjanjian yang berkenaan dengan memiliki, membawa, ataupun menguasai narkoba, maka perjanjian itu tidak pernah dianggap ada. Yang dianggap di sini yang
yang berlaku itu adalah undang-undang tentang narkotika. Terus yang kedua adalah bicara tentang tidak terpenuhnya syarat subjek hukumnya. Perjanjian sah sebagai ada pihak yang mengajukan pembatalan pengadilannya ini adalah ketika subjek dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Pertama, yang berkaitan dengan tipu daya. Salah satu pihak ketika melakukan perjanjian melakukan tipu daya atau membuat perjanjian tersebut seolah-olah memperdaya salah satu pihak, maka perjanjian ini memiliki konsekuensi hukum. Pertama adalah tipu daya tersebut bisa perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Ketika unsur tipu daya ini arahnya itu ke penipuan, maka arahnya bisa masuk hukum, ya ini ranah hukum pidana. Tetapi kalau hanya yang berkaitan dengan tipu daya ini tidak menerangkan salah satu syarat sah, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Terus yang kedua adalah yang bicara tentang salah satu pihak yang ketika melakukan perjanjian itu tidak boleh adanya unsur paksaan. Terus berikutnya adalah salah satu pihak dalam keadaan terpaksa sehingga membuat perjanjian tersebut yaitu dapat dibatalkan. Terus adanya kekhilafan. Salah satu pihak yang membuat perjanjian ketika terjadi kekhilafan dalam hal membuat perjanjian, terus penyalahgunaan keadaan dan lain-lain yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, terus belum dewasa dan tidak cakap hukum, maka perjanjian seperti itu dapat dibatalkan atau dalam bahasa hukumnya adalah voidable. Berikutnya kita bicara tentang akibat hukum. Ketika akibat hukum ini dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, maka perjanjian itu tidak mengikat. Artinya pihak-pihak yang terlibat tidak diperbolehkan atau tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Yang kedua, tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam perjanjian atau disepakati. Terus yang ketiga, harus dikembalikan keadaan semula. Jika terjadi pelaksanaan kegiatan atau seluruhnya, maka harus dikembalikan dalam keadaan semula atau mungkin biasa bahasanya adalah restitusi. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan bentuknya. Ada perjanjian tertulis, terus ada perjanjian tidak tertulis atau biasa disebut perjanjian lisan. Perjanjian yang tertulis, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, terus ada lagi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk hanya lisan saja. Tapi saat ini perjanjian dalam bentuk lisan dalam kapasitas tertentu sudah banyak tidak dilakukan. Mungkin hanya perjanjian dalam lisan adalah ketika terjadi jual beli barang-barang tertentu yang tidak atau mungkin masuk kualifikasi tertentu. Terus berdasarkan isinya, perjanjian jual beli di sini perjanjian itu yang intinya adalah memindahkan hak milik suatu barang dengan imbalan harga. Nah, ini disebut biasanya jual beli, ya, perjanjian jual beli. Terus ada lagi perjanjian sewa menyewa, ya ini perjanjian untuk menggunakan barang milik orang lain dengan imbal hasil sewa atau uang. Terus ada lagi perjanjian kerja, perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja, dan masih banyak lagi jenis-jenis perjanjian yang mungkin dapat Anda ketahui atau Anda lakukan. Intinya di dalam hukum, ketika kita bicara tentang perjanjian syarat objek dan syarat subjek tadi, ketika melakukan perjanjian, semua objek itu dapat Anda lakukan perjanjian, apapun itu, kecuali adalah sesuatu yang terdapat larangan di dalam hukum.
Ketika ada larangan di dalam hukum untuk melakukan perjanjian tersebut, maka tidak sesuai dengan unsur objek tadi, maka dalam bahasa hukum adalah batal demi hukum. Itu yang ketika tidak sesuai dengan objek. Ketika tidak sesuai dengan subjek, maka klausulnya adalah dapat dibatalkan. Tetapi ketika unsurnya ini berkaitan dengan tipu daya, tidak kekhilafan, dan lain-lain, maka tergantung dari kualifikasinya. Bisa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Terus akibat hukum dari perjanjian. Jika sebuah perjanjian sudah sah, maka kedua belah pihak itu terikat oleh isi perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau permintaan pelaksanaan perjanjian secara paksa. Berikutnya adalah pengertian ketika melakukan perjanjian sesuai dengan perjanjian, maka penyebutannya adalah melakukan prestasi. Prestasi itu adalah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Ya ini salah satunya adalah prestasi adalah dalam konteks perjanjian. uh, Prestasi adalah pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, prestasi adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi janji yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian. Contohnya prestasi adalah dalam perjanjian jual beli. Prestasi jual beli adalah menyerahkan barang yang dijual, sedangkan prestasi pembeli adalah membayar harga barang. Dalam perjanjian sewa penyewa, prestasi milik atau penyerahan milik untuk digunakan oleh barang yang dimiliki oleh penyewa itu adalah menyerahkan untuk digunakan oleh orang yang menyewa, itu adalah prestasi. Sedangkan membayar nilai sesuai dengan kesepakatan oleh si penyewa itu adalah prestasi. Berikutnya adalah pengertian ketika tidak melakukan perjanjian sesuai dengan disepakati, itu pengertiannya adalah wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagai yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dengan kata lain, wan prestasi adalah ingkar janji atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Terus ada bentuk-bentuk prestasi. Pertama, wan prestasi dapat terjadi dalam bentuk antara lain tidak melakukan isi. Nah, tidak menggunakan prestasi tadi, yaitu isi perjanjian. Yaitu pihak yang harusnya melakukan prestasi sama sekali tidak melakukannya atau melakukan prestasi tadi. Yang kedua, melakukan prestasi tadi hanya sebagian. Pihak salah satunya ya bisa penyewa atau pembeli atau penjual itu melakukan prestasi. Ya ini melakukan tindakan penyerahan barang tapi tidak sepenuhnya. Atau yang pembeli tidak membayar sebagaimana yang disepakati. Nah, artinya hanya melakukan sebagian daripada isi perjanjiannya saja, tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ya. Yang berikutnya, melakukan prestasi tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dia melakukan, misalnya ketika kita melakukan jual beli gitu ya, menyerahkan barang, misalnya beli jeruk yang secara nyata ya kesepakatannya adalah menyerahkan jeruk dengan varietas tertentu, dengan rasa tertentu, dengan bentuk dan lain-lain seperti itu. Tetapi ketika diberikan atau diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diberikan, yaitu melakukan tapi tidak sebagaimana yang disepakati. Berikutnya, melakukan prestasi tapi terlambat. Misalnya, pemesanan barang atas penyerahan barang tersebut itu misalnya tanggal 25 Maret, tetapi penyerahannya bukan 20 Maret, 26 atau 27. Artinya apa? Dia melakukan terlambat atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Bisa mungkin terlambat atau terlebih dahulu. Itu juga bisa. Tapi kebanyakan dalam hal ini adalah terlambat. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Pihak misalnya
Di dalam perjanjian, misalnya perjanjian kerja, di mana pekerja dilarang melakukan sesuatu, maka justru dia melakukan apa yang dilarang. Misalnya perjanjiannya adalah di dalam hukum perjanjian kerja tidak boleh menceritakan rahasia perusahaan. Tetapi si pekerja tersebut menceritakan rahasia perusahaan kepada orang lain, sehingga dia dikatakan bukan prestasi dalam perjanjian kerja tersebut. Berikutnya adalah akibat hukum wan prestasi. Jika terjadi wan prestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wan prestasi berdasarkan studi yang dapat dituntut tergantung pada jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Selain ganti rugi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pelaksanaan perjanjian secara paksa. Contoh wan prestasi, jual beli. Misalnya, penjual tidak menyerahkan barang tetapi barang yang disepakati oleh pembeli. Terus pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati. Penyewa tidak membayar sewa yang disepakati sesuai dengan waktu. Misalnya, pemilik tidak menyerahkan barang yang disewakan dalam kontrak yang disepakati. Lah, penyerahan barang ini misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya penyewaan, misalnya rumah. Dia berjanji untuk menyerahkan sewa ini beserta isinya, tetapi ketika penyerahan ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Maka itu akibat hukumnya, maka dapat dilakukan pembatalan atau eh, kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dilakukan bahkan ketika melakukannya itu artinya tidak melakukan prestasi tadi, terjadi prestasi, artinya pihak tersebut dapat dituntut secara hukum perdata. Berikutnya, Anda boleh melakukan diskusi, tanya jawab dalam forum yang sudah saya sediakan. Anda wajib memberikan komentar, pertanyaan, dan juga tanggapan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu dengan saya di pertemuan berikutnya dalam materi selanjutnya hukum komersial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.